Selamat sore, salam sejahtera untuk Bapak dosen Nur Irwansyah, juga teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Diana, dengan NPM 202215001111. Pada hari ini, saya akan memaparkan materi yang berjudul Prosedur Pembelajaran Literasi Membaca. Berikut materi yang dapat disampaikan. Pada tahapan aktivitas pembelajaran literasi membaca, terdapat 3 kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan prabaca, kemudian kegiatan membaca, yang ketiga kegiatan pascabaca. Kegiatan prabaca adalah kegiatan pengajaran yang dilaksanakan sebelum siswa melakukan kegiatan membaca. Kemudian dalam aktivitas prabaca, guru mengarahkan perhatian pada pengaktifan skemata siswa yang berhubungan dengan teks bacaan. Skemata adalah latar belakang pengetahuan dan pengalaman yang telah dimiliki siswa tentang informasi atau konsep tentang sesuatu. Lebih lanjut, skemata juga berkenaan dengan sekelompok konsep yang tersusun dalam diri seseorang yang berhubungan dengan objek, tempat, atau tindakan, serta peristiwa. Ada beberapa ahli yang mengemukakan aktivitas prabaca pada pendekatan respon pembaca. Salah satunya yaitu Sisson dan Sisson pada 2014. Mereka menegaskan bahwa dalam aktivitas membaca cermat, aktivitas prabaca yang harus dilakukan guru adalah mengidentifikasi teks, menetapkan tujuan membaca, dan memilih model teks yang akan digunakan dalam proses pembelajaran. Kemudian ada Berger et al. Menambahkan aktivitas prabaca yang dapat dilakukan guru, yakni mengevaluasi konteks, menganalisis teks, dan mengembangkan pertanyaan yang sifatnya terikat pada teks secara lebih komprehensif. Model yang ketiga adalah Lam et al. Pada 2015. Menyatakan beberapa aktivitas prabaca yang harus dilakukan guru sebagai berikut. 1. Memilih teks yang dibutuhkan, yakni teks yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Kedua, mengidentifikasi wilayah teks yang berpotensi bermasalah bagi siswa dan mengidentifikasi titik fokus pembelajaran. Yang ketiga, menyusun pertanyaan yang terkait dengan teks. Yang keempat, menyiapkan teks untuk kegiatan membaca cermat. Yang kelima, menyusun model metode pengutipan dan model membaca cermat jika diperlukan. Kemudian ada Tankersley pada 2005 yang mengemukakan beberapa aktivitas prabaca, yakni bangkitkan pengetahuan awal, membuat prediksi isi bacaan, menetapkan strategi prabaca, menebak isi bacaan, pendapat, dan mengembangkan peta konsep. Kemudian ada Morellon pada 2005. Ini mengemukakan beberapa aktivitas prabaca, yakni mengaplikasikan pengetahuan awal, menggunakan sensori imaji sebelum membaca, menyusun pertanyaan secara mandiri, dan membuat prediksi isi bacaan. Kemudian ada Wilson dan Chaves pada 2014 menyatakan bahwa minimnya ada 2 aktivitas prabaca yang harus dilakukan, yakni mengidentifikasi tujuan membaca dan membuat prediksi atau isi bacaan. Kemudian ada Brook pada 2013 yang menjelaskan beberapa aktivitas prabaca yang dapat dilakukan siswa sebagai berikut. 1. Membangkitkan pengetahuan awal yang berhubungan dengan topik teks. 2. Menetapkan ragam membaca yang akan digunakan ketika membaca teks. Yang ketiga, menetapkan tujuan membaca. Yang keempat, memilih atau menciptakan lingkungan yang kondusif untuk membaca. Biasanya ini dilakukan oleh guru. Yang keempat, membuat pertanyaan, prediksi, dan hubungan dengan teks, baik berkenaan dengan topik teks maupun topik secara umum. Yang kelima, yaitu menyusun perencanaan membaca, seperti menentukan strategi, teknik, ataupun berbagai media yang berkembali dengan teks ataupun tujuan membaca, dan ini juga biasanya dilakukan oleh guru. Yang terakhir, meninjau sekilas teks untuk menemukan informasi umum teks, terutama tentang genre, subjek, gaya,
dan organisasi teks, serta mengukur panjang atau pendeknya teks. Kemudian, atas dasar pandangan respon pembaca maupun pandangan sosial konstruktivis di atas, pembelajaran literasi membaca berpijak pada konsep pembelajaran membaca cermat yang dipadukan dengan membaca pemahaman atau konsep akhir membaca cermat. Oleh sebab itu, beberapa aktivitas prabaca yang dapat dikembangkan dalam upaya meningkatkan kemampuan dan kebiasaan membaca yaitu antara lain menggali skemata, curang pendapat, eksplorasi visual, membuat prediksi, membuat pertanyaan pemandu, membuat peta semantik, dramatisasi teks, menulis sebelum membaca, mengungkapkan keingintahuan, menebak cerita, juga lain-lain. Dan aktivitas prabaca ini dapat dipilih guru secara acak dan serta bergantung pada belajar yang baca yang tersedia, serta bergantung pada aktivitas membaca dan pasca baca yang dipilih. Yang kedua, yaitu kegiatan membaca. Kegiatan membaca adalah kegiatan setelah aktivitas prabaca. Kegiatan ini dilanjutkan dengan kegiatan inti, pembelajaran literasi membaca. Tahapan ini sering disebut dengan tahapan membaca. Pada tahap ini, banyak rekomendasi yang dapat dilakukan oleh guru, sejalan dengan strategi baca yang dipilih guru atau siswa. Penentuan kegiatan pada tahap ini akan sangat bergantung pada metode pembelajaran membaca apa yang dipilih. Seperti yang dikemukakan oleh Sison dan Sison pada 2014, ia menganggap beberapa aktivitas membaca, yakni menentukan siswa mengakses teks, atau menentukan jenis aktivitas membaca apa yang dilakukan, apakah membaca pemajalan, membaca bersama interaktif, atau membaca terbunyi, atau membaca mandiri. Kemudian menjawab pertanyaan, mendiskusikan isi bacaan, dan membangun inferensi isi bacaan. Kemudian juga ahli Berger et al. Pada 2014, ia menyatakan aktivitas juga yang dilakukan pada proses baca ini, yaitu seperti meluncurkan teks, seperti siswa membaca teks, kemudian memaknai teks secara independen, menghilangkan miskonsepsi atas isi teks, mencari bukti dari teks, dan membuat ringkasan isi teks secara lebih rinci. Kemudian, ahli yang ketiga yaitu Lap et al. Pada 2015. Ia mengemukakan beberapa aktivitas membaca yang harus dilakukan guru dan siswa selama pembelajaran membaca cermat, yaitu sebagai berikut. Aktivitas membaca yang harus dilakukan guru selama pembelajaran membaca cermat dapat diuraikan sebagai berikut. Bertanya kepada siswa dengan pertanyaan yang terikat pada teks. Kemudian mendorong terciptanya percakapan dan pengalaman yang kaya dan terikat teks untuk mendukung tercapainya tujuan pembelajaran. Kemudian guru mengobservasi siswa pada saat mereka berbicara, serta menuliskan respon untuk mengidentifikasi pertanyaan lanjutan yang diperlukan dan apa yang akan ditanyakan kembali kepada siswa. Guru menugaskan siswa untuk membaca kembali secara berulang tentang teks agar mereka mampu melakukan analisis mendalam terhadap teks. Kemudian, selama siswa membaca ulang, guru mengumpulkan data hasil observasi untuk menyusun kembali pertanyaan lanjutan atau menetapkan bagian pembelajaran yang dapat mendorong siswa melakukan kegiatan analisis teks secara mendalam. Kemudian guru mengaji ulang informasi melalui pertanyaan yang mampu menggambarkan perhatian siswa terhadap makna dan kinerja. Kemudian guru menginisiasi berbagai aktivitas yang tepat digunakan oleh siswa dalam rangka membagi pemahaman siswa lain, biasanya melalui kegiatan diskusi, kolaboratif, dan kooperatif, serta menciptakan informasi baru. Aktivitas membaca yang harus dilakukan siswa selama pembelajaran membaca cermat sebagai berikut. Siswa membaca, menganalisis, dan mengutip teks untuk tujuan tertentu.
Kemudian siswa terlibat secara aktif dan fokus dalam kegiatan percakapan kolaboratif yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. Yang ketiga, siswa membaca ulang teks untuk memperluas dan memperdalam pemahaman atas sisi teks. Berbicara dengan siswa lain dalam rangka berbagi pemahaman isi teks. Kemudian, membaca ulang dan melanjutkan aktivitas kolaborasi hingga diperoleh pemahaman yang mendalam atas fitur teks dan pesan pengarang yang terkandung dalam teks. Ada beberapa ahli yang berpendapat tentang aktivitas membaca, seperti Lawson dan Chaps pada 2014. Ia mengemukakan 5 aktivitas pada tahap membaca, yakni mengidentifikasi informasi yang relevan, visualisasi, membuat inferensi, mengajukan pertanyaan, dan membuat hubungan. Kemudian ada Jobs pada 1999. Ia mengemukakan beberapa aktivitas saat membaca, antara lain berbagi isi bacaan, membuat dan menguji prediksi, mendiskusikan isi bacaan, dan membangun hubungan antara ide tertulis dengan pengalaman. Kemudian dari ahli Bell pada 2001, ia mengemukakan beberapa aktivitas saat membaca, antara lain mengidentifikasi ide utama bacaan, kemudian mengembangkan kosakata, memahami rencana pengarang, dan mendiskusikan pertanyaan bacaan. Kemudian ada Nupal. Ia mengemukakan beberapa aktivitas saat membaca, meliputi aktivitas individu, aktivitas kelompok, dan aktivitas perpaduan antara individu dan kelompok. Kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan aktivitas tersebut adalah mengerjakan berbagai tugas berdasarkan isi bacaan. Kemudian ada Bob pada 2013. Ia menjelaskan beberapa aktivitas yang dapat dilakukan siswa selama membaca, yaitu sebagai berikut. Siswa menghubungkan skema tanya, baik berupa pengalaman, pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang telah dimilikinya sebelumnya, lain yang pernah dibaca, serta konteks kehidupan dengan teks yang sedang dibaca. Kemudian, siswa mengevaluasi ide-ide penjelas yang berhubungan dengan tujuan membaca. Kemudian, siswa membangun pemahaman selama membaca. Kemudian, siswa menjawab pertanyaan yang dibuat atau melakukan kegiatan lain yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Siswa mengkaji bagaimana teks diorganisasikan dan tujuan perorganisasian teks. Kemudian, siswa membaca secara aktif melalui kegiatan dengan mencatat ide-ide penting atau mengutip, membuat inferensi, dan menggambarkan simpulan atas isi teks. Kemudian, siswa dapat memilih strategi atau teknik yang dapat digunakan untuk meningkatkan pemahaman atas isi teks. Aktivitas literasi membaca yang dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan dan kebiasaan membaca, seperti menemukan inti gagasan atau kata kunci, mengevaluasi ide penjelas atau fitur teks lainnya, seperti mengutip bacaan dan menganalisis tujuan penulis teks, kemudian menganalisis struktur, bahasa, gaya, dan makna teks. Kemudian siswa dapat mencatat ataupun mengisi format isi bacaan, seperti juga merespon dan mengkritisi isi bacaan, kemudian membuat peta konsep bacaan untuk menjaring data penting, kemudian saling ide dan diskusi, menguji prediksi, membuat inferensi dan menyusun simpulan isi bacaan, kemudian menjaring kata sulit, menganalisis kalimat, menganalisis organisasi, dan menganalisis kinerja teks, serta dapat menguji fakta, opini, dan bukti lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu kegiatan pasca baca. Kegiatan pasca baca ialah merupakan tahapan pembelajaran literasi membaca yang bertujuan menguji kemampuan membaca, sekaligus memantapkan kemampuan membaca para siswa. Seperti yang dikemukakan oleh ahli Tompkins dan Hoskinson pada 1991, mereka menjelaskan bahwa pada
dasarnya tahap ini adalah tahap yang dilakukan untuk mengeksplorasi respon yang dibuat selama membaca dan memperluas respon tersebut dalam berbagai bentuk. Selanjutnya, mereka menjelaskan beberapa bentuk respon yang dapat dikembangkan dalam tahap pasca baca sebagai berikut. Seperti menuliskan kembali cerita, membandingkan bacaan yang telah dibaca dengan bacaan lain, mendramatisasikan cerita, menggambarkan cerita yang telah dibaca, membuat boneka tangan untuk menceritakan kembali bacaan, melakukan penelitian pengayaan topik yang dibaca, melakukan wawancara dengan narasumber, dan membuat diorama cerita yang telah dibaca. Wilson dan Jacques pada 2014 mengemukakan 3 alternatif lain, yakni mengumpulkan, mengevaluasi teks, dan menginformasikan kembali pemahaman bacaan. Dalam pandangan membaca cermat, Sisson dan Sisson pada 2014 menggagas beberapa aktivitas pasca baca, antara lain menguji pemahaman literal, kemudian yang B, menguji pemahaman inferensial, dan menguji pemahaman kritis. Senada dengan kedua ahli tersebutnya, Berger et al. 2014 dan Watt et al. Pada 2015 menyatakan aktivitas yang dilakukan pada tahap ini antara lain memproduksi pemahaman dengan berbagai media representasi dan memantapkan manfaat yang diperoleh dari kegiatan membaca. Lebih lanjut, Book pada 2013 ia mengungkapkan beberapa aktivitas pasca baca yang dapat dilakukan siswa sebagai berikut: menyampaikan pemahaman atas isi teks melalui berbagai media representasional yang tepat dan sesuai dengan tujuan membaca. Kemudian, menjawab pertanyaan dan melakukan refleksi tentang hal-hal penting untuk diingat dan bagaimana cara mengingatnya. Kemudian, menulis reproduksi atau redeskripsi isi teks dengan bahasa sendiri ataupun dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Membaca ulang teks untuk memperluas pemahaman, kemudian menceritakan kembali, menghubungkan dan merespon teks dengan bahasa sendiri. Kemudian menulis berbicara kritis dan kreatif atas isi teks. Ada juga beberapa aktivitas pada tahap pasca baca yang bisa dikembangkan, seperti menulis rangkuman atau ringkasan intisari bacaan, kemudian membuat komik, cerita bergambar sederhana, mini book, atau buku zigzag yang berhubungan dengan isi bacaan, menceritakan kembali, menghubungkan, merespon, dan mengkritisi isi teks, menjawab pertanyaan atau menuliskan ide-ide yang terdapat dalam bacaan menjadi wacana versi siswa. Kemudian, membuat peta cerita atau peta perjalanan tokoh dan membuat sinopsis ataupun resensi. Kemudian, membuat alat maupun berbagai media representasional pemahaman secara kreatif. Kemudian, menurunkan isi teks. Kemudian memperluas, melengkapi, ataupun ingin transformasi isi bacaan. Kemudian menulis atau berbicara tentang pemahaman isi teks baik secara literal, inferensial, maupun kritis, dan melakukan berbagai aktivitas tindak lanjut yang berfungsi memperdalam pemahaman isi bacaan. Baik, itulah isi dari materi pembelajaran literasi membaca. Kesimpulan yang dapat kita ketahui yaitu berbagai tahapan pembelajaran literasi membaca di atas jelaslah pembelajaran literasi membaca yang dilakukan di sekolah harus mencerminkan 3 tahapan, yakni prabaca yang identik dengan kegiatan awal pembelajaran, kemudian tahap pembaca, dan tahap pasca baca atau yang identik dengan kegiatan inti dan penutup pembelajaran. Tahapan-tahapan ini wajib sifatnya karena dapat menggambarkan dengan jelas aktivitas siswa dalam belajar. Hal ini sejalan dengan konsep pembelajaran bahwa pembelajaran adalah serangkaian aktivitas belajar. Terima kasih.
Semoga materi prosedur pembelajaran literasi membaca kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Maaf jika terdapat banyak kurang dan salah kata. Terima kasih.